Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi 'allama al-Qur'ana al-karim, walladhi ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit-ta'i'in, wa ja'ala fi ma'siyatihi dhullad darain lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tutahhirul quluba minal ghishil la'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir. Surah Fatir pada ayat yang ke-28, 29 dan 30. Ayatnya itu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dimuliakan oleh Allah, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menghirup udara hidup di bumi Sumatera Barat, di ranah Minangkabau yang kita kenal, hadirin yang berbahagia. Mungkin ini cerita dulu
banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama. Kita kenal dengan yang diabadikan nama masjid raya kita sekarang, Syekh Ahmad Khatib salah satunya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Yasin Al-Padani, banyak lagi, sehingga tadi buku kita baca 39 ulama besar Sumatera Barat. Kita baca keberkahan, kebesaran nama tersebut sekarang ini menambah siapa kita dan mau apa kita. Apakah kita bangga dengan nama-nama syekh, ulama-ulama besar yang memang asli Sumatera Barat? Mungkin itu iklimnya dulu, tapi sekarang bagaimana hasilnya, wujudnya ulama-ulama tersebut di ranah Minang? Kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil membangun umatnya memang karena faktor kepribadiannya. Beliau berhasil membangun umatnya karena memang ajaran yang beliau bawa benar-benar diakui oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau berhasil membangun umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Maka marilah sejenak beberapa menit ke depan menjelang kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mengarahkan pembicaraan kita beberapa menit ke depan ini mengenang, meneladani prestasi dan keunggulan seorang ulama besar pertama Sumatera Barat. Siapa beliau? Itulah Syekh Abdul Rahman Al-Qur'ani. Syekh Abdul Rahman. Beliaulah ulama pertama yang tersohor, yang populer di Sumatera, Jawa, umumnya Indonesia. Yang pertama kali. Karena kita sudah memahami nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau adalah urutan yang kedua. Syekh Abdul Rahman yang dilahirkan di negeri Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota. Lebih kurang 13 kilometer dari kota Payakumbuh ke sana. Mana kita yang dari arah Payakumbuh 50 Kota tentu paham tempat ini. Inilah sejenak kita renungkan, kita teladani prestasi keunggulan beliau, Syekh Abdul Rahman, yang murid-muridnya di akhir zaman ini memberi nama, ujung namanya Al-Qur'ani, karena spesifik pendalaman ilmunya di bidang Al-Quran, di bidang Al-Quran. Beliau lahir di tahun 1777 Masehi. 1777 Masehi. Dan meninggal dunia tahun 1899 Masehi. Dalam usia yang lumayan panjang, 122 tahun
122 tahun. Dalam usia beliau memasuki bilangan 75 tahun, lahirlah seorang hamba Allah yang namanya Ahmad Khatib. 75 tahun usia Syekh Abdul Rahman, baru lahir ke dunia Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Namun dari segi popularitasnya secara internasional, memang Syekh Ahmad Khatib lebih populer dari Syekh Abdul Rahman. Kedua ulama besar ini sama-sama menuntut ilmu juga di Makkah Al-Mukarramah. Tapi yang duluan adalah Syekh Abdul Rahman. Jauh sebelum ke Mekah, beliau sudah belajar di Sumatera Barat. Dan sepertiga akhir daripada usianya, beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Berbeda halnya dengan Syekh Ahmad Khatib, tidak begitu lama di Indonesia, langsung ke Makkah Al-Mukarramah, berkeluarga di sana, beristri di sana, beranak cucu di sana, meninggal di sana, mengabdikan ilmunya di sana. Dan beliaulah Syekh Ahmad Khatib yang menjadi imam besar pertama Masjidil Haram non-Arabi, bukan Arab. Beliau hafiz Al-Quran, ahli fiqih dan seterusnya. Hadirin jamaah zuhur yang berbahagia. Maka dari itu, apa ayat yang kita baca tadi, kita renungkan sejenak. Sesungguhnya, Fatir ayat 28. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang banyak ini, yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ulama. Ini penghargaan Allah kepada ulama. Baca surah Fatir, Allah yang memberikan penghargaan. Yang paling takut kepada aku, hai hamba-hamba yang ada di bumi ini, ulama. Makanya ulama itu bukan hanya sekedar ahli tabligh, ahli dakwah, dia ahli ijtihad, ahli fatwa, dengan penuh pertimbangan. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, sesungguhnya kata Allah, yang paling takut kepada Allah di antara hamba ini adalah ulama. Disambung oleh Rasulullah melalui hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kita bersama-sama tak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kita hanya ketemu dengan pewaris beliau. Pewaris beliau siapa? Itulah ulama. Berhasil Nabi, apa kunci keberhasilan ulama? Jangan kita remehkan. Hadirin yang berbahagia, sampai-sampai Nabi menegaskan, al-ulama umana'ur rusul. Ulama itu pemegang amanahnya para rasul-rasul. Malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya. Ini syaratnya. Ulama itu pewaris Nabi, ulama itu pemegang amanah rasul. Apa syaratnya ulama itu? Selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah, tidak mengekor dengan pemerintah. Haza halal, halal. Haza haram, haram. Tidak berat dia mengatakan halal, halal, haram, haram. Tapi kalau sudah berat dia mengatakan ini halal, apalagi haram kedengaran keluar, ini sudah terpengaruh. Selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah dan tidak terpengaruh oleh dunia. Dunia ini semakin kencang kita mengejar dia, dia semakin kencang meninggalkan kita. Inilah dunia. Fa idza khalatud dunya
Wadakhalu fa iza khalatus sultan wadakhalud dunya, apabila ulama sudah membeo saja, mengekor saja kepada pemerintah dan dia terpengaruh oleh dunia, faqad khanur rusul, di situ dia berbuat khianat terhadap rasul para ulama itu. Makanya ujung hadis Nabi, fahzaruhum, hati-hati kamu menghadapi ulama yang tipe begini. Allah ya Rabbi. Hadirin yang berbahagia, disambung lagi, sinfani min ummati, ada dua jenis dari umatku, iza saluha saluhal bilad wa iza fasada fasadal bilad. Apabila dua jenis umatku ini baik negeri kita. Tapi apabila jahat yang dua jenis umatku ini, rusak negeri kita. Mana yang dua ini? Ulama, umara. Antara ulama dengan umara, bukan dia bersaing, bukan bertanding, tapi bersanding, saling membanggakan, saling punya hak dan kewajiban, saling membutuhkan, saling punya posisi masing-masing. Allah ya Rabbi. Oleh karena itu kita yang cinta ilmu, alim ulama, rahim ruhama, zaim zu'ama, orang yang dalam ilmu pengetahuannya itu ulama. Hadirin yang berbahagia, kriteria seorang ulama dalam ilmunya, dia tekun beribadah, dia amalkan ilmunya, dia indah akhlaknya, dia menjadi panutan oleh orang banyak, hablum minallahnya dan hablum minan nasnya, silaturahminya indah dan kokoh. Inilah ulama yang sibuk dalam majlis ilmu. Dia punya lembaga pendidikan, banyak jamaah dan muridnya, menjadi idola oleh masyarakat, banyak ulama. Jangan kita sampai kepada apa yang disedihkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Sayati ala ummati zaman, akan datang suatu masa, kata Rasulullah, umatku nanti dia yafirruna minal ulama, dia lari dari ulama, meremehkan ulama, menghina ulama, wal fuqaha, ahli hukum Islam diremehkannya. Di situ fayabtalihimullahu bisalasi balaya, Allah coba dia, Allah beri musibah dia, Allah ancam dia dengan 3 hal. Mana yang 3 hal itu kalau kita meremehkan ulama? Ialah pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah singkirkan keberkahan dari usaha kita. Apapun bentuk pekerjaan kita tidak berkah, ilmu kita tidak berkah, harta kita tidak berkah, keluarga kita tidak berkah kalau kita meremehkan ulama. Allah ya Rabbi. Yang kedua, kata Nabi kita, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, akan muncul di tengah-tengah kita kalau kita meremehkan ulama, tidak menghormati ulama. Siapa yang muncul di tengah-tengah kita? Pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang zalim, yang banyak penyelewengannya. Allah ya Rabbi. Na'udzubillah. Ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita meninggal dunia kelak tanpa iman. Inilah orang-orang yang su'ul khatimah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu betapa kita mendambakan ulama. Mencetak ulama memang tidak segampang mencetak sarjana. Setahun ribuan sarjana, profesor, doktor. Tapi yang ulama dalam 15 tahun belum tentu satu orang muncul. Ulama. Allah ya Rabbi.
39 ulama besar Sumatera Barat. Nomor terakhirnya itu Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin MA. Itu di dalam catatannya. Allah ya Rabbi. Siapa lagi sesudah itu? Siapa lagi? Allah ya Rabbi. Ulama. Maka dari itu kita kembali kepada seorang ulama besar pertama Minangkabau, namanya tadi Syekh Abdurrahman Al-Qurani. Dia lahir di Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota. Spesifik ilmunya itu ialah ilmu Al-Quran, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. 3 hal. Allah ya Rabbi. Ini 3 ilmu ini, kita yang cinta beribadah, jangan kita sampai kosong ilmu kita tentang itu. Ulumul Quran, Syekh Abdurrahman di Batu Hampar, anak cucunya, kemonakan dan seterusnya, orang-orang ahli Quran semua. Terakhir hadirin yang terhormat, kita ingat namanya ada Buya Malik Batu Hampar, ada Rajudin Malik Batu Hampar, ada lagi Mansur Malik. Ini ulama besar juga, rektor juga di IAIN kita. Allah ya Rabbi. Malik. Awalnya Syekh Abdurrahman, walaupun dia tidak menjadi imam besar di Masjidil Haram seperti Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib menjadi imam besar pertama luar Arab Indonesia Minangkabau. Afdal. Syekh Yasin Al-Padani dari Kayu Tanam Padang Pariaman. Ya Allah, banyak yang tak mengenal Syekh Yasin. Dia muhaddis, dia faqih, dia sufi. Tapi Syekh Abdurrahman ini 3. Ahli ilmu Al-Quran. Dia belajar dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini, dia spesifiknya adalah di bidang tasawuf dan ulumul Quran. Sehingga ada bukunya Terjuman Al-Mustafid yang dikarang oleh Abdul Rauf As-Singkili, menginformasikan kiraat-kiraat apa di dunia sekarang ini yang masih eksis. Yang lain sudah punah. Tidak ada pengikutnya lagi. Karena ada 7 pelopor ilmu kiraat itu, hanya 3 lagi yang beredar, dibaca, dipelajari. Pertama, bacaan riwayat hafaz dari Imam Asim. Ini populer. Ini bacaan Quran yang kita baca, yang terbanyak di Indonesia dan di dunia. Yang kedua, bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun dan riwayat Warash. Ini populer. Dan yang ketiga, bacaan Imam Abu Amar, khusus rawi atau riwayat Ad-Duri. Susi sudah agak kurang. Ini informasi ini oleh Syekh Abdurrahman dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh, dan dia belajar di Makkah Al-Mukarramah, meneliti kiraat-kiraat Al-Quran yang populer di dunia sampai sekarang. Hadirin yang berbahagia, di samping dia ahli tajwid dan ahli qiraat, dia itu ahli nagam, lagu Al-Quran. Makanya lagu Al-Quran ini di Sumatera Tengah dulu, sekarang sudah Sumatera Barat. Sumatera Tengah itu di 50 kota sentralnya. 50 kota itu di Batu Hampar. Batu Hampar itu Syekh Abdurrahman, Syekh Malik. Dia mempopulerkan 3 lagu saja. 3 lagu. Pertama lagu Bayyati. Walaupun ada Bayyati Husaini dan Bayyati Kurdi. Yang kedua ialah lagu Hijaz. Yang ketiga lagu Ras. Inilah yang dipopulerkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qurani di Batu Hampar 50 kota. Dan ini melahirkan syekh-syekh yang lain. Ada yang terjun ke dunia fiqih, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Canduang. Kita baca hal-hal seperti ini supaya kita pencinta ulama, apalagi di Sumatera Barat, kita ikuti sedikit demi sedikit langkah-langkah beliau.
Jangan ada kader-kader kita yang awam tentang ulumul Quran dengan ulumul qiraat dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, inilah informasi, inilah sejarah. Kalau sejarah kita pelajari memang lama waktunya, ya. Kalau pendek-pendek kurang bersejarahnya. Tapi inilah waktu batinggang awak ditampak nan sampai. Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama-sama dengan meneladani ya syekh yang paling utama, Syekh Abdul Rahman di bidang ilmu Al-Quran di Sumatera Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.